Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku semua di orientasi kelas seni budaya. Orientasi ini saya adakan untuk menyamakan persepsi atau pemikiran yang sama dalam proses pembelajaran seni budaya ke depan. Anak-anakku, ada beberapa yang harus saya sampaikan, harus kita pahamkan bersama dalam pembelajaran seni budaya ke depan. Baik, kita langsung ya. Di sini yang perlu kalian ketahui dasar konsep pembelajaran yang saya buat atau yang saya rancang ini. Yang pertama, saya melihat kondisi saat ini. Karena kondisi saat ini belum selesai pandemi, kita terpaksa harus melakukan pembelajaran ini dalam daring, dalam jaringan gitu ya. Artinya kita belum bisa pembelajaran seni budaya dilakukan secara tatap muka. Bukan hanya seni budaya sih sebenarnya, semuanya, semua mata pelajaran. Yang kedua adalah hasil evaluasi proses pembelajaran tahun 2020-2021, yaitu tahun kemarin, di mana ditemukan kejenuhan dalam proses belajar sehingga kurang efektif dan efisiennya pembelajaran itu sendiri. Sehingga saya mencoba merancang bagaimana pembelajaran seni budaya di sini tahun ini bisa efektif, efisien, dan kalian tetap semangat. Baik, selanjutnya di sini adalah pelaksanaan pembelajaran seni budaya. Saya mengkonsep pembelajaran jarak jauh ya, yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu konsepnya sinkron dan asinkron. Apa sih sinkron dan asinkron ini? Asinkron di sini adalah tidak terbatas waktu dan ruang. Jadi kapanpun dan dimanapun kalian bisa mengerjakan atau belajar pembelajaran yang saya berikan. Bentuknya modul dan video pembelajaran. Nah, modul di sini akan saya berikan setiap pertemuan. Namun jika dalam pertemuan, jadi satu modul ini akan saya berikan dalam setiap pertemuan. Jika kamu sudah menyelesaikan modul tersebut, kalian boleh minta modul selanjutnya. Pastinya ya, modul di sini isinya ada materi dan juga ada lembar kerja atau soal-soal dan tugasnya. Kalau kalian sudah selesai, boleh minta modul selanjutnya. Yang kedua, video pembelajaran. Saya juga menyediakan video pembelajaran untuk kalian pelajari. Jadi ke depan untuk asinkron ada dua, modul dan video pembelajaran. Untuk yang selanjutnya di sini adalah sinkron, yaitu terbatas oleh waktu. Jadi kalian tidak bisa kapanpun, tidak bisa semena-mena waktunya. Artinya waktunya ditentukan oleh saya, waktunya bersamaan. Kalau masalah tempat, kalian di tempat masing-masing, saya juga di tempat saya. Selain Vicon atau Zoom meeting, di sini juga ada live streaming. Saya juga menjadwalkan live streaming baik itu YouTube ataupun Instagram. Setelah itu ada kelas chatting, di sini diskusi, baik itu di WhatsApp dan sebagainya. Pastinya ini waktu yang bersamaan. Kalau tidak bersama mungkin akan terkendala. Baik, selanjutnya penilaian. Penilaian di sini perlu kalian ketahui ada uji kompetensi. Jadi setiap modul itu ada soal-soal dan tugasnya yang kalian harus kerjakan. Nah, yang kedua ada tugas praktek, juga ada dalam modul. Yang ketiga adalah penilaian harian. Penilaian harian ini saya lakukan setelah dua modul terselesaikan. Artinya pada pertemuan ketiga akan saya adakan ujian harian, penilaian harian. Terus penilaian tengah semester atau PTS di sini, ini yang mengadakan nanti serentak oleh sekolah dan juga PAS ya begitu juga. Jadi anak-anakku, ada perbedaan terkait uji kompetensi
tugas penilaian harian PTS dan PAS di sini. Uji kompetensi di sini anak-anakku, perlu kalian ketahui, kalian boleh mencoba atau mengulang maksimal 5 kali. Oke, saya tampilkan dulu. Coba kalian perhatikan ini ya, anak-anakku. Ini rekap nilai uji kompetensi tugas 1. Jadi anak-anakku, jika kalian merasa nilainya kurang tinggi atau kurang puas atau kurang memuaskan, boleh kalian mengulang selama 5 kali. Katakanlah ini saya kasih contoh, tugas itu dikerjakan pertama kali kamu dapat 70, otomatis ini kan di bawah KKM. Terus kamu mengulang lagi yang kedua, dapat 80 katakanlah, mengulang lagi dapat 90, dan yang terakhir ini dapat 100 gitu ya. Nah, yang akan saya ambil adalah nilai terakhir, rata-rata dari nilai yang 1, 2, 3, 4, 5. Ini satu tugas. Kalian ada kesempatan untuk mengulang 5 kali. Ini ada contoh lagi, katakanlah kamu dapat nilainya yang pertama mengerjakan itu nilainya hanya 20. Jauh gitu ya. Jadi ini yang kedua dapat 70, yang ketiga dapat 90, 100, 100. Namun nilainya ini hanya ngepres dapat 76 KKM. Kalau ada pertanyaan ini seperti ini, Pak, bagaimana kalau saya sudah mengulang 5 kali namun belum KKM? Ya, katakanlah contohnya seperti ini. Ini yang pertama kamu dapat 20, setelah itu dapat 60, setelah itu dapat 90, dapat 100, terus dapat 100. Nah, di sini kan belum KKM. Kalau belum KKM kamu sudah mengulang 5 kali atau belum KKM, kalian silahkan minta saya tugas khusus. Tugas khusus nantinya di sini akan saya kasih nilai nantinya KKM. Karena kamu ada kesempatan 5 kali, namun tetap jadi kamu dapat tugas khusus. Ingat-ingat ini ya, anak-anakku. Kalau ada pertanyaan, Pak, apakah semua penilaian di sini bisa diulang? Kalau tugas praktik itu bisa. Artinya kalau saya mengembalikan tugasnya untuk kalian kerjakan lagi, silahkan kerjakan, diperbaiki sesuai arahannya, akan ada perubahan nilai. Untuk penilaian harian di sini nanti ada kesempatan maksimal memperbaiki itu 3 kali maksimal. Untuk penilaian tengah semester tidak ada perbaikan. Dan PAS juga tidak ada perbaikan. Jadi anak-anakku silahkan maksimalkan pada nilai uji kompetensi, tugas praktik, dan penilaian harian. Kalau ini sudah maksimal, insya Allah saya yakin PTS dan PAS itu akan lebih gampang. Jadi silahkan kalian mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Itu terkait masalah penilaian. Selanjutnya masalah absensi. Anak-anakku, absensi di sini saya membuat konsep berbagi praktik baik untuk kebaikan bersama. Kalau tahun kemarin kalian diminta untuk foto geotek, saya rasa ada beberapa permasalahan. Yang pertama, ada yang tidak bisa menggunakan geotek karena apa? HP-nya tidak support
artinya HP-nya tidak bisa. Yang kedua, nilai kebaikannya kurang, nilai positifnya kurang, sehingga saya merancang absensi di sini berbagi praktik baik untuk kebaikan bersama, yaitu dengan kata-kata bijak, cerita praktik baik, doa kebaikan, cita-cita, harapan-harapan, dan lain-lain. Maksudnya bagaimana, anak-anakku? Di sini ketika kalian ini ya, kalian ngisi absen akan seperti ini. Ini saya kasih contoh form absen kelas 8D. Yang pertama yang kalian harus isi di sini adalah nomor induk siswa. Kalau kalian lupa bisa nanti japri saya. Yang kedua adalah nama lengkap. Yang ketiga, kehadiran. Kalian ini hadir, izin atau sakit, silahkan pilih. Terus yang selanjutnya adalah upload foto. Kalau sebelumnya kalian upload fotonya di sini adalah foto geotek. Untuk tahun ini pembelajaran seni budaya tidak pakai foto geotek, akan tetapi menggunakan konsep berbagi praktik baik untuk kebaikan bersama. Artinya anak-anakku, fotonya kalian ya, fotonya itu yang diupload adalah screenshot komentar yang kalian berikan pada salah satu video di YouTube di channel saya. Nanti ini akan saya berikan ketika setiap absen. Contohnya seperti ini, kata-kata bijak yang perlu kalian perhatikan di sini ya. Ini 077D, maksudnya absen 7. Kasihkan absennya dulu, nomor absen 07 kelas 7D. Kata-kata bijaknya, tidak ada kesuksesan tanpa ilmu, berusahalah belajar karena kita lahir tidak satupun pengetahuan yang kita bawa. Ini contoh kata-kata bijak. Kalian boleh memiliki atau menuliskan kata-kata bijak lainnya. Yang penting jangan lupa nomor absen dan kelasnya. Cukup nomor seperti ini ya, kodenya 7D, absen 07 kelas 7D. Untuk selanjutnya contohnya doa baik. Ini absen 27 kelas 8D. Ya Allah, semoga hari ini dan esok kami diberikan kesehatan dan pandemi ini segera berakhir, agar kami bisa sekolah tatap muka. Amin. Ini salah satu contoh. Untuk videonya silahkan kalian pilih-pilih sendiri. Tidak saya tentukan. Di mana? Di channel Galeri Budaya, media pembelajaran seni budaya yang saya kelola. Ini contoh selanjutnya adalah cerita praktik baik. Di sini kodenya adalah absen 12 kelas 8D. Ini walaupun kita belajar dari rumah, kita harus tetap semangat. Jangan lupa kita harus bantu orang tua, bisa membantu menyapu, merapikan kamar tidur, dan lain-lain. Seperti saya hari ini bantu ibu memasak. Ini salah satu contohnya ya. Itu yang perlu kalian pahami anak-anakku. Jangan lupa saya juga menyediakan ini ya, rekap absen. Jadi rekap absen di sini bisa kalian lihat sewaktu-waktu atau kapanpun. Orang tua kalian bisa melihat secara langsung, wali kelas kalian akan melihat secara langsung, kepala sekolah juga bisa melihat secara langsung. Artinya kalau kita lihat hari ini pada tanggal 12 bulan Juli sampai jam sekian ada yang belum absen, yaitu di sini ada Cinta Jantika, ini belum absen itu ya, masih lumayan banyak yang belum absen. Ini otomatis kalau kalian sudah mengisinya akan langsung masuk pada rekap absensi kelas. Oke anak-anakku semuanya, itu orientasi yang bisa saya sampaikan.
Jika ada pertanyaan mengenai hal-hal yang sudah saya sampaikan atau mengenai pembelajaran seni budaya lainnya, boleh kalian tanyakan dalam kolom komentar gitu ya, di bawah ini. Silahkan. Jangan lupa tetap ini ya, patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan di rumah, jangan sampai kita tumbang atau kalah terhadap pandemi ini. Kita tetap semangat. Anak-anakku, saya cukupkan sekian untuk orientasi kelas seni budaya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.